Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam presisi. Halo sahabat Rosari, ketemu lagi dengan saya Evi Miranti, psikolog di podcast Ngopi Rusari, podcastnya Rumah Sakit Polri. Hari ini kita bahas lagi sesuatu yang mungkin nggak umum ya, diketahui. Saya juga masih bingung ini yang mau dibahas apa gitu ya, karena kita mau bahas tentang DSA. Mungkin buat teman-teman sahabat Rusari yang memang di bidang medis, kesehatan agak umum paham tentang apa itu DSA. Tapi buat teman-teman yang di kalangan masyarakat awam mungkin perlu tahu loh tentang teknik baru ya yang namanya DSA. Hari ini saya ditemenin sama bapak saya. Bapak Kabak Binfung. Beliau adalah Kombes Pol Dr. Joko Navianto, spesialis saraf FIH-FAA. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Wah, kalau sama dokter Joko tuh selalu semangatnya. Wah, nggak ada matinya beliau di rumah sakit ini ya. Sahabat Rosari yang sudah tahu pasti cos banget deh. Dan satu lagi ditemenin sama dokter cantik. Beliau adalah Ibtu Dr. Dini Adriani, spesialis saraf. Jadi regenerasinya dokter Joko. Regenerasinya dokter Joko ya. Dokter, hari ini kita mau bahas tentang DSA ya. Dokter Dini, dokter Joko nanti akan memberikan informasi nih sama sahabat Rusari terkait dengan DSA. Tapi DSA itu apa sih dok? Gitu nggak? Saya kurang familiar tentang itu. Mungkin teman-teman juga pengen tahu dok. Ya, kalau bahasa awam ya, bahasa awam tuh kalau di luaran kan ada banyak orang cuci otak atau cuci otak. Cuci otak ya. Jadi kayak otaknya dicuci ya, itu namanya DSA. Cuman dalam istilah medisnya adalah digital subtraction angiography. Oke. Ya. Jadi kalau bahasa yang teman-teman awam tahu, cuci otak gitu dong. Istilahnya banyak dikenalnya gitu dong. Oke. Kotor otaknya. Mungkin ya. Kotor ya. Itu cuci otak tuh banyaknya yang negatif itu loh dok. Cuci otaknya gitu kan. Nah tapi ini untuk yang bagus ya dok. Iya. Tujuannya untuk kesehatan supaya otaknya kinclong lah. Otaknya kinclong. Oke dok. Dok, kalau DSA ini sendiri seperti apa gitu, maksudnya sebuah teknik kah, sebuah alat kah, atau apa sih? Ya, yang jelasnya dokter ini. Monggo dokter. Siap, terima kasih Bu Evi. Jadi DSA itu merupakan kalau secara awam ya suatu prosedur minimal invasif. Kita nyebutnya minimal invasif. Invasif itu berarti memang ada invasi terhadap tubuh. Kalau misalnya ronsen kan kita tidak ada luka atau apapun, kita bisa dapatkan hasil. Kalau untuk DSA ini memang kita nanti dengan alat tersebut melakukan suntikan. Nanti dari suntikan itu kita bisa dengan mesin khusus dengan zat kontras akan mendapatkan gambar aliran pembuluh darah. DSA sendiri itu mesin ini bisa semua dari tubuh kita, dari kepala, jantung, kaki, semua bisa. Tapi yang kita akan bahas hari ini adalah DSA cerebral atau otak. Khusus di otak. Ya, cuci. Makanya tadi kan cuci otak. Cuci otak gitu ya. Berarti yang suka cuci otak nih dokter Dini, dokter Joko. Saya jadi takut dekat-dekat dan dicuci otak saya. Nggak apa-apa, tapi bersih jadinya ya, nggak kotor pikirannya. Ya, dokter, berarti DSA itu kalau kita lihat tadi minimal invasif, berarti teknologi baru. Sebetulnya teknologi ini sudah ada sejak masuk di Indonesia itu sekitar tahun 2009. Tapi memang cukup populer kemarin itu ketika menteri kita masih Dr. Terawan ya. Itu kan memang booming sekali di istilah cuci otak itu sendiri. Karena sebetulnya tujuannya kan kita mencari pembuluh darah yang tersumbat atau pembuluh darah yang memang bentuknya menyempit. Karena memang kan kadarullah kita aging, penuaan. Jadi karena penuaan itu pembuluh darah kita, kalau kita nyiram tanaman itu kan seperti selang, lama-lama berlumut ya. Plak itu kadang-kadang jadi sempit, kadang-kadang kalau di kepala tuh sampai plaknya sumbat, jadilah stroke, lumpuh sebelah. Gitu. Penyebab munculnya stroke berarti salah satunya itu gitu ya.
aliran darahnya nggak lancar. Kalau orang awam kan ada yang kesumbat, aliran darahnya nggak lancar. Nah inilah yang dilihat oleh alat yang namanya DSA. Betul. Oke, jadi untuk mendeteksi, melihat gitu ya, betul. Aliran darah itu seberapa tersumbat, kemudian bentuknya seperti apa, gitu ya. Gitu. Jadi fungsinya untuk mendiagnosa kah? Betul, untuk diagnostik. Itu untuk diagnostik dan sambungan terapi. Jadi misalnya kita ada nanti kita temukan pembuluh darah yang memang bentuknya terlipat, sama aja kayak kita minum sedotan itu kan dilipat ya. Nah jadi otomatis kalau kita hirup kan nggak lancar. Nah dari DSA kelihatan, nanti kita bisa pasang cincin. Pernah dengar ring di jantung? Sekarang kita bisa bikin ring juga di kepala. Oh gitu. Iya, melalui DSA juga. Oke, tindakan pasang itu berarti dengan alat bantu DSA itu tadi? Siap, betul. Oke. Oh, alat baru ya dok. Nah, seru ya pembicaraannya semakin dalam. Tapi kita cut dulu ya. Udah dikode-kodein nih sama timnya ya. Sahabat Rusari, mohon maaf kita cut dulu. Nanti kita kembali lagi setelah yang satu ini. Selamat datang di website Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri. Kini, website Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri hadir dengan informasi terupdate seputar Rumah Sakit Polri dalam mendukung tugas kedokteran kepolisian. Website Rumah Sakit Polri ini memberikan edukasi dan informasi pelayanan kepada pasien untuk meningkatkan kepercayaan pasien berobat di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri. Semoga dengan wajah baru, website Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang presisi dan paripurna. Website ini dapat dikunjungi di rumahsakitpolri.kramatjati.com. Ya, sahabat Rusari, kembali lagi di Ngopi Rusari, ngobrol pagi di Rumah Sakit Polri. Ya, dokter, saya nanya dokter Dini lagi ya. Nanti kalau saya menanya ke dokter, saya minta. Mohon maaf nih, takut soalnya sama bapak sendiri nih. Dokter, tadi kan kita bicara tentang teknologi baru ya, dengan minimal invasif gitu. Nah, sebelumnya mendeteksi kondisi saluran darah di kepala itu dengan teknik apa sebelum ada DSA ini? Sebelum DSA ini booming ya, memang sudah duluan itu ada MRA, CT angiografi. Di sini ini keunggulan daripada DSA itu adalah kita lebih detail dibandingkan MRA dan CT angio. Sekedar diibaratkan lah buat orang umum, kita mau lihat rumah, kalau MRA dan CT angio itu kita ibaratnya ngelihat dalam rumah pakai kamera CCTV. Sedangkan kalau kita pakai DSA itu ibaratnya kita benar-benar masuk ke dalam rumahnya. Semuanya lebih terlihat. Jadi lebih detail. Jadi lebih detail dengan DSA ini ya. Betul. Tentunya teknologi baru tentunya lebih akurat. Mendapatkan keakuratan. Nah, prosedurnya sendiri seperti apa dok? Untuk pelaksanaan DSA itu sendiri? Pelaksanaan DSA itu biasanya kita memang harus persiapkan pasiennya dulu. Kita harus jelaskan dulu pasiennya supaya pasiennya juga tidak takut, karena memang proseduralnya ini kalau untuk orang awam nanti kelihatannya kayak mau dioperasi. Kita tetap mempuasakan pasien. Oh gitu. Dan pasien juga sama kayak kateterisasi jantung juga. Nanti kita masuk ke ruang cath lab itu nanti pakai antiseptik, terus kita dibalut linen juga, sama kayak orang mau operasi kan, gitu. Jadi memang tahap awal kita harus jelaskan dulu kepada pasien. Prosesnya seperti itu, tapi tidak semenakutkan bahwa ini akan dioperasi atau dibelek. Sebetulnya prinsipnya cuma simpel, pasang infus. Biasanya kan kalau di rumah sakit itu kita pasang infusnya di tangan, tapi ini pasang infusnya kita di lipat paha. Nah gitu. Jadi dari lipat paha itu dipasang infusnya, kenapa di situ? Karena di situ ada pembuluh darah besar, arteri femuralis. Sementara kalau ini kan kita biasanya di renal. Nah, jadi nanti pun bekas dari DSA itu hanya sebuah titik. Itu. Jadi kita harus jelaskan ke pasien, sakit nggak dok? Ya sakitnya ya sama kayak infus. Begitu ditusuk,
sakit. Tapi kalau infus kalau udah terpasang kita bawa ke kamar mandi juga udah nggak sakit. Gitu. Jadi selama prosedural itu udah nggak ada rasa sakit, cuma pas pertama dipasang saja. Setelah pasang infus kemudian apa dok? Setelah pasang sheet atau yang tadi kita bilang buat orang awam infusan tapi versi yang agak gedean, pasien itu kan dalam kondisi berbaring kayak di meja operasi. Nah kita nanti akan memasukkan kayak semacam sedotan panjang lah kalau buat orang awam itu kita kateter. Kateter kecil sekali, lebih kecil daripada sedotan aqua. Jadi kita bisa sisipkan di situ masuk sampai ke pembuluh darah kepala. Nah dari situ kita masukkan zat kontras, kita lihat alirannya bagus apa tidak. Pembuluh darahnya mungkin tadi ada yang sempit karena ada plak kotoran, atau pembuluh darahnya nanti ada yang berlipat stenosis. Nah nanti dari situ ya kita bisa lihat apakah ada tindakan lebih lanjut atau tidak. Nah itu aliran kontras itu kita harapkan biasanya nanti kan kalau sudah selesai kegiatan akan terbuang lewat pipis. Nah jadi memang hal-hal yang harus diperhatikan sebelum dilakukan DSA yang tadi Bu Evi bilang, ya kita jelaskan pada pasien. Kita harus edukasi dulu ya. Betul, kita harus screening dia ada apa enggak gangguan ginjalnya, karena nanti zat kontras itu harus terbuang dengan baik. Terus yang kedua, ya yang namanya disuntik ya pasti mengeluarkan darah walaupun nggak sebanyak kalau operasi di belek ya. Cuman kita tetap harus memperhatikan pasien ini ada gangguan kelainan darah atau tidak. Nanti kita suntik aja darahnya ngocor nggak berhenti kan. Nah itu hal-hal yang memang harus kita persiapkan. Seperti itu. Untuk pelaksananya sendiri apakah si pasien ini perlu diopname kah gitu bermalam atau bisa satu hari? Kalau kayak kemarin kan kita sempat bahas kayak ISWL bisa langsung pulang, bisa langsung aktivitas gitu. Nah kalau DSA sendiri gimana? Kalau DSA sendiri biasanya kita bisa one day care, tapi biasanya memang sesudah tindakan kita meminta pasien untuk tidak menggerakkan kaki yang dipasang sheet tadi, infus tadi selama 6 jam. Jadi ya setelah tindakan istirahat di ruangan sekitar 6 jam. Kalau sudah tidak ada keluhan, tensi bagus, semua bagus, biasanya boleh pulang. Tapi diedukasi lagi selama pulang itu sampai 1 minggu ke depan kakinya nggak boleh dipakai naik turun tangga terus sering, jongkok lama-lama. Takutnya WC-nya di rumah WC jongkok terus buang besar susah. Takutnya itu tadi nanti biasanya akan kayak kita ngambil darah suka biru lebam. Nah itu suka sering terjadi juga kalau pasiennya sesudah selesai DSA ternyata nggak bisa diam, biasanya nanti bisa lebam. Dan lebamnya bisa cukup luas kalau memang pasiennya nggak bisa diam. Gitu. Itu yang harus diperhatikan nih ya pasca pelaksanaan DSA. Tapi ada nggak dampak-dampak dari tindakan DSA itu sendiri terhadap pasien biasanya? Efek-efeknya gitu. Jadi efek yang bagus atau efek yang kemungkinan efek samping nih? Boleh dua-duanya. Yang bagus tentunya diharapkan yang bagus ya, gitu. Yang diharapkan yang bagus gitu. Tapi efek samping juga perlu diinformasikan juga ya pada pasien ya. Jadi kalau efek yang bagus tadi seperti sudah dikatakan oleh Komandan oleh Dr. Joko, itulah yang kenapa jadi booming soal jadi brainwash. Pada beberapa pasien yang sesudah dilakukan DSA ini ternyata merasa sesudah keluar dari DSA dia lebih pikirannya lebih segar, gitu, mudah mengingat, gitu. Jadi saya harus ikut dong. Mudah mengingat gitu. Itu jadi itu yang memang akhirnya menjadi booming dulu kan kemarin itu yang Dokter Terawan itu jadi brainwash. Karena beberapa pasien merasakan seperti itu. Bahkan pada beberapa pasien, maaf nih buat yang laki-laki, kadang-kadang yang tadinya ada gangguan hubungan suami istri katanya jadi jos lagi. Nah, katanya begitu. Pemirsa perlu dengar kalau yang ada masalah bisa langsung DSA ke sini. Nah, itu sebetulnya sih kita tidak menjadikan itu suatu fungsi utama. Karena kan kita sebetulnya tujuannya adalah melihat
pembuluh darah itu. Kita tujuannya untuk mengobati, diagnostik. Tapi sekalipun memang beberapa orang mengatakan nyaman tentang itu, ya tidak jadi masalah. Ya karena memang kan dia sifatnya melancarkan darah. Jadi makanya tadi termasuk yang soal laki-laki akan ada gangguan hubungan suami istri, ya mungkin aliran pembuluh darah ke arah kelaminnya juga begitu diberikan jadi lancar juga bisa gitu. Tapi sebetulnya tadi bukan tujuan utama. Mungkin karena pikirannya jadi bersih ya dok. Nggak ngaruh ya dok. Dokter, saya mau nanya nih, dok, terkait dengan kita seberapa gitu ya, kan dokter bidangnya di Binfung pengembangan dan pendidikan pelatihan gitu ya dok gitu. Nah dokter Dini sebagai regenerasinya dokter Joko gitu ya, spesialis saraf gitu. Tadi mampu menjelaskan, saya melihatnya menarik sekali gitu, saya dengarnya gitu. Seperti apa rumah sakit mempersiapkan dan menjamin mutu dari dokter-dokter kita dalam melakukan tindakannya? Ya, rumah sakit sebenarnya sudah memberikan kesempatan yang cukup banyak untuk meningkatkan kompetensi para dokter-dokter. Nah, khusus untuk di saraf ini, kebetulan dari awal saya masuk, dokter saraf kita itu sedikit. Kemudian kita mengajak teman-teman yang masih muda. Tentunya nanti kita akan arahkan masing-masing ke kompetensi apa. Nah, seperti dokter Dini ini kebetulan suka ke bidang pembuluh darah, khususnya di otak, maka mengambil untuk jurusan atau kompetensi di pembuluh darah otak. Nah, untuk berikutnya kalau ada generasi dokter spesialis saraf yang lain yang di rumah sakit kita itu belum punya ahlinya, rumah sakit akan mendorong dan memberikan kesempatan untuk mengambil kompetensi itu. Yang kebetulan kita ini mau mengembangkan tentang keahlian atau kompetensi tentang elektrofisiologi. Nah ini sudah ada yang sangat konsen, contohnya Dr. Maula. Dia akan mendalami tentang bagaimana saraf ini berfungsi. Ya, nanti dia akan memegang alat yang namanya EMG. Ya. Kemudian untuk di otak juga beliaunya akan punya alat namanya EEG. Ya. Kemudian dokter lain juga saya dorong untuk mengembangkan kompetensi yang khusus, misalnya tentang kompetensi nyeri. Karena pasien-pasien kita di saraf itu hampir 80% tuh nyeri. Karena rutin dari saraf ya dok ya. Mulai nyeri kepala sampai nyeri leher, nyeri tulang belakang, bahkan lutut, sendi dan sebagainya. Nah nanti kita berikan kesempatan dokter-dokter saraf yang lebih mudah untuk bisa mengambil subspesialis. Mungkin itu yang tapi tidak menutup kemungkinan dokter-dokter yang lain juga diberikan kesempatan. Kemarin salah satunya di SMF bedah tulang itu hampir semua dokter-dokternya sudah subspesialis. Nah, makanya unggulan di rumah sakit kita untuk yang saat ini adalah tentang pelayanan ortopedi, khususnya untuk minimal bedah invasif. Layanan unggulan di rumah sakit ya. Tapi dengan teknik DSA ini juga masuk di kelebihan dari rumah sakit juga ya gitu. Dan alat-alat untuk terkait dengan tindakan-tindakan yang dibutuhkan di SMF saraf itu sendiri juga sudah mumpuni dok di rumah sakit kita. Kita bertahap ya, karena alat-alat kedokteran itu cukup mahal, apalagi dengan terbatasnya anggaran dan sebagainya, maka kita akan membuat prioritas. Nah, untuk yang seperti dokter ini, alat-alat ini kita sudah lengkapi dan kebetulan bisa join dengan dokter yang lain seperti dokter jantung dan sebagainya, sehingga alat ini oleh rumah sakit dipenuhi dulu, karena bidang saraf bisa memakai, bidang spesialis jantung juga bisa memakai. Kedepannya tentunya sesuai dengan rencana kedepannya, dan kita juga melihat kebutuhan masyarakat
bidang-bidang mana dulu yang harus kita cukupi. Gitu. Oke. Ya. Dan saraf itu termasuk tinggi ya dok? Apa kunjungan pasien ya? Ya lumayan lah. Kalau di seluruh pasien di rumah sakit itu memang yang paling banyak kan penyakit dalam. Jadi kalau kita bisa ukur sepertiga dari pasien rumah sakit itu biasanya keluhannya di bidang saraf. Oke, itu banyak juga ya, sepertiga ya. Makanya dokter-dokter di kita juga harus mempunyai berapa banyak dok? Dokter saraf? Kita Spesialis saraf di sudah kita. ada 5 ya. Kemarin ada 6, kebetulan 1 ada tugas di institusi lain. Mudah-mudahan ke depan kalau kasusnya berkembang ya kita tetap membuka untuk dokter-dokter saraf yang bisa bergabung di rumah sakit Polri. Oke. Tapi cut dulu, ya cut dulu. Ya sahabat Tulusari, mohon maaf kita cut dulu. Nanti kita kembali lagi setelah yang satu ini. Ya sahabat Rusari, ketemu lagi di Ngopi Rusari, ngobrol pagi di Rumah Sakit Polri. Dok Din, aku tanya nih, pasien-pasien dengan kriteria seperti apa gitu ya yang tindakannya perlu dilakukan DSA? Oh, jadi memang DSA ini tadi kan kita udah ngomongin soal brainwash ya. Sedangkan kita kan sebetulnya tujuannya adalah untuk diagnostik. Jadi pasien-pasien yang kita harapkan mendapat manfaat yang besar dari DSA ini sebetulnya diantaranya adalah pasien stroke usia muda. Oh, gitu. Okay. Jadi usia muda itu harusnya pembuluh darah masih lentur, masih bersih gitu. Jadi kejadian stroke itu harus masih jarang. Jadi seharusnya nggak terjadi pada usia muda ya. Jadi kalau stroke usia muda ya baiknya ya DSA, kita lihat ada apa, apakah pembuluh darahnya memang ada kelainan yang seperti saya bilang. Terus yang kedua, pasien-pasien yang memang stroke tapi ada penyakit komorbid lain lebih dari dua atau lebih lah. Jadi misalnya ada orang stroke, tadi ada darah tinggi juga, ada diabetes juga. Nah itu baiknya DSA, karena kalau enggak nanti kena lagi. Jadi dia stroke nanti udah sembuh, udah girang-girang, udah jalan, udah apa, kena lagi. Jadi baiknya untuk pencegahan tadi mencari pembuluh darah yang tidak bagus alirannya DSA. Itu termasuk juga stroke yang udah berulang-ulang, misal udah datang stroke udah 2 kali atau 3 kali di rumah sakit mana ya, ya itu udah 2 kali atau lebih, ya memang kita cari
pembuluh darah yang bermasalah. Kenapa? Atau juga ada kasus-kasus yang dimana sakit kepala terus, udah sakit kepalanya menahun ya, dan memang dari kita CT scan tadi atau memang dari MRA atau CT angio kita lihat ada sesuatu yang kurang jelas ya, di kepalanya itu ada gangguan di pembuluh darahnya, biasanya dilanjutkan memang dengan DSA. Kadang-kadang juga banyak sekali kasus yang tidak spesifik, pusing gelier gitu, rasa mau jatuh, terus memang pasiennya ada darah tinggi sih ya. Kadang-kadang nanti pas di desa kita temukan pembuluh darah yang memberikan aliran darah atau makanan ke pusat keseimbangan ternyata sempit, jadi nggak dapat makanan, akhirnya pusing. Nah, nanti dari DSA itu kalau kita temukan itu nanti yang sempit tadi bisa kita pasang balon. Pasang balon ini sama ibarat kata perumpamaan saja ya, kayak ban berenang ya. Kalau kita masukkan kan masih kempes ya, di tempat yang sempit tadi nanti kita tiup dia lebar, jadi pembuluh darah yang sempit tadi nanti balonnya dikeluarkan. Sementara kalau ada pembuluh darah yang memang nggak bisa ditiup kayak begitu karena dia nyempitnya terlalu panjang, itu dipasang cincin supaya dia bentuknya utuh. Kayak orang bilang ring di jantung, sekarang ya ini ya ringnya di kepala itu. Jadi itu yang tadi manfaat buat pasien-pasien yang betul merasakan manfaat dari DSA tadi. Oke. Nah dokter, sakit nggak sih ketika proses di kepalanya itu? Nggak ada rasa. Kan tadi dokter ceritanya di sini, iya, ya kan betul. di daerah selangkangannya, Iya, tapi kan disuntik. dicucinya tuh sakit nggak gitu? Iya, sakit nggak sih? Insya Allah sih tidak ada rasa sakit. Oh gitu. Iya. Sakit tidaknya tergantung dengan kecanggihan dokternya nggak? Ya mungkin kalau boleh nanti dokter ini memberitahu secara gambar atau film video mungkin supaya visual ya, nanti kita ini pemirsa ini juga bisa paham, oh barangnya DSA itu seperti ini, yang dilakukan ini, dan pembuluh darah otaknya kayak apa. Tadi yang dibilang sempit ngelipet, dan masa pembuluh darah ngelipet kayak ngelipet uang aja. Ya itu nanti kita buktikan, ini ada kasusnya mungkin itu ya. Oke. Ya. Termasuk juga itu Bu Evi, orang kalau stroke fase emas ya, kita nyebutnya golden hour. Jadi kalau baru kena serangan, dia kok tiba-tiba lemes di sebelah kanan, terus kok mencong, dia langsung buru-buru datang ke rumah sakit dan dilakukan DSA. Pembuluh darah yang mau mampet, yang memang udah ada kotoran tadi itu bisa kita ambil juga, trombektomi namanya. Tapi itu tadi tergantung berapa jam onset yang bisa dibawa. Kadang-kadang kan kita sering telat tuh, nunggu angkot, nunggu ini ya udah lewat. Jadi yang tadi mau kita cabut tadi itu harus masih, istilah kata orang bilang masih lembek lah. Nah kalau udah jadi udah keras ya nyopotinnya juga susah gitu. Dan itu prosesnya cepet dong? Cepet, termasuk cepet gitu. Jadi biasanya sih kita DSA ini untuk mengetahui aliran tadi itu sekitar ya antara 20 sampai 30 menit. Tuh. Kalau pada kayak anak kejang gitu, lain nggak dok? Itu ada pengaruhnya nggak dengan saraf ya? Anak kejang gitu kan? Kan anak-anak suka banyak yang kejang ya, gitu kan? Nah itu ada nggak pengaruhnya dengan saraf, mungkin aliran darahnya yang nggak lancar, itu ada nggak pengaruh dengan ya, itu? Mungkin spesifiknya kejang itu kenapa ya, kan gitu ya? Pertanyaannya pada gitu. Kalau kejang itu memang penyebab kejang itu ada di otak, tapi penyebabnya itu banyak sekali. Kalau kita kaitkan dengan topik hari ini, salah satu kelainan pembuluh darah di otak itu bisa membuat kejang. Nah, kalau tadi ditanya anak sering kejang, nah kita harus perdalam anak tersebut apakah memang penyebabnya dari otak atau ada faktor lain. Tapi kalau dari otak biasanya anak-anak yang mungkin ada riwayat kelainan pembuluh darah otak. Nah ini yang bisa dilihat oleh DSA itu. Jadi itu. Berarti penggunaan DSA ini apakah terbatas pada tadi pasien dengan usia muda
atau bisa juga pada lanjut usia, atau mungkin malah bisa untuk anak-anak juga? Memang bisa untuk anak-anak juga. Nah tadi kalau itu yang paling banyak justru memang yang sudah lanjut usia, karena tadi pembuluh darah kita itu kan aging, penuaan. Jadi proses aterosklerosis itu, stenosis itu banyak sekali, terutama pada yang lansia. Itu. Jadi ini adalah contoh mesin DSA Bu Evi. Ya ini memang ada dua, yang ini versi lama, ini yang terbaru. Bedanya adalah kalau kita mau bikin foto dengan alat yang lama ini, kita mesti foto 2 kali, jadi dari depan terus dari samping. Kalau yang terbaru ini memang kita 1 kali jepret itu udah bisa langsung dapat 2 angle. Nah, jadi lebih cepat mengerjakan proses DSA-nya dan lebih hemat kontras kalau pakai yang baru. Yang baru ini. Iya. Tindakannya itu berapa lama dok pasien tiduran di situ? Ya sekitar 20-30 menit biasanya sudah cukup. Oh gitu ya. Ya. Nah, berikutnya kita bisa lihat. Nah, ini contohnya. Ini contohnya adalah pembuluh darah yang lewat leher belakang. Kita bisa lihat buat keseimbangan, buat ini, buat penglihatan. Nah, ini semua kita bisa lihat dari berapa angle. Ini kalau kita lihat dari samping. Nah, ini kalau berikutnya kita akan lihat kalau dari depan ini, nah ini pembuluh darahnya seperti ini, lancar atau tidak alirannya. Misalnya yang lebih tebal itu apa dok berarti dok? Yang lebih tebal itu dia itu pas sudah proses pembuangan, jadi udah selesai dari arterinya, nanti dia menebal, dia nanti membuang. Nah ini arterinya, pembuluh darahnya, alirannya yang fase awalnya. Nah, salah satu contoh yang tadi saya katakan sama Bu Evi, ada orang stroke. Nah, kita lihat yang berikutnya ya. Nah, ini pasien stroke, dia datang langsung dibawa ke rumah sakit. Ini pembuluh darahnya, kalau kita lihat nggak begitu banyak yang memang nyala. Ini kan nyala sekali ya. Kalau yang sininya sepi, dan memang kita masukkan obat. Obat ini fungsinya adalah buat bahasa awamnya ya menghancurkan tadi yang sumbatan tadi yang masih lembek-lembek fase awal, fase akut. Nah, kita lihat gambar berikutnya. Nah, ini dia jadi lebih banyak alirannya dibandingkan yang pertama. Gitu. Ini pada pasien apa ini tadi dok? Pasien pasca stroke. Stroke. Baru stroke, baru kejadian akut. Itu. Nah, kalau berikutnya yang saya tadi soal balon ya, soal balon, kita lihat video berikutnya. Nah, di sini kita lihat ini sempit sekali. Oh iya benar-benar. Stop dulu. Seperti makan ya. Ya, jadi ini dia pasien ini laki-laki usia 60 tahun, datangnya dan pusing kayak mau jatuh terus. Terus dia ada darah tinggi. Jadi kita berusaha melebarkan itu. Nah, lanjut videonya. Nah, kita lebarkan. Mana sih balonnya, Dok? Nah, ini nanti kita lihat nih balonnya. Nah, ini kita lagi niup balonnya nih. Prosesnya gitu. Kita tiup. Nah, balonnya udah kenceng. Nah, ini. Oh, yang itu. Ya. Nanti kalau balonnya udah maksimal kita kempeskan, ya. Terus lanjut lagi videonya. Nanti kita lihat lagi alirannya. Sesudah dikembangkan kan kita kempesin, udah dia yang sempit tadi hilang. Jadi bagus ya. Betul. Ya, kita jadi niupin balon nih. Iya, balon. Terus balonnya ditinggal nggak ya itu? Ditinggal dok. Kalau balon tidak ditinggal. Diambil lagi bawa Diambil lagi. lagi. Nah, kalau cincin ya ditanam, ditinggal. Gitu. Oke dokter. Tadi kan manfaat dan efek positif ya tadi dari DSA ini sudah dijelaskan ya, yang membuat mungkin banyak orang yang akhirnya mau ya untuk DSA gitu. Nah, kalau efek mungkin yang nggak enaknya gitu dok. Dari DSA ini ada nggak? Kalau efek yang nggak enaknya sih, insya Allah sih nggak ada. Tapi memang ada beberapa hal yang kita harus hati-hati pada pelaksanaan DSA ini, karena
hal-hal yang tidak terduga bisa saja terjadi. Misalnya ternyata orangnya alergi kontras dan dia belum pernah disuntikin kontras ini, jadi baru ketahuan alerginya pada saat itu. Jadi memang itu kan suatu hal yang tidak kita bisa antisipasi gitu ya. Kayak ibarat kata orang kan baru pertama kali makan udang, kan kita nggak tahu alergi udang gitu karena baru pertama kali gitu. Itu kan di luar kehendak gitu. Atau juga hal-hal yang lain yang memang kita khawatirkan adalah pada beberapa orang di saat jangankan DSA ya, di meja operasi pun kalau orang lagi dioperasi tahu-tahu dia ada gangguan irama jantung, serangan jantung pada saat dioperasi itu bisa saja gitu. Jadi saat kita DSA atau memang tadi ada plak yang lepas, entah pasiennya tiba-tiba di situ serangan jantung atau apa, akhirnya pasiennya stroke gitu. Sering sekali orang jadi nyangkain kok habis di DSA jadi stroke. Gitu. Padahal bukan karena DSA-nya ya. Bukan, gitu. Karena memang dia punya bawaan itu tadi. Iya. Makanya tadi yang dokter sampaikan perlu dulu dipersiapkan. Gitu. Gitu. Hal-hal apa saja yang mungkin bisa mengakibatkan gitu ya kondisinya lebih buruk lagi ya. Betul. Seperti itu. Oke. Nah, dokter kan dokter Joko. Gimana nih dokter? Ini kan alat teknologi ya, gitu kan. Nah, menjaga kualitas untuk alat itu sendiri, menjamin bahwa mutunya tetap bagus, gitu kan. Kemudian mungkin sterilisasi dan lain sebagainya, hal-hal yang perlu dipertahankan untuk menjaga kualitas, apa yang dilakukan dokter untuk manajemen? Ya, kalau dari aspek kualitas alat ya, rumah sakit kita selalu akan melakukan cek ya, istilahnya kita kalibrasi contohnya, dan itu wajib minimal 1 tahun sekali, dan itu pun jadi persyaratan utama seluruh alat di rumah sakit harus terkalibrasi ya. Kemudian mungkin alat pendukung yang alat utama pun juga kita harus cek dan selalu disupervisi, misalnya aliran listriknya, kemudian juga kelembapannya dan sebagainya, kelembapan ruangan itu juga penting. Sehingga prinsipnya kalau alat dengan mutu yang terjaga, keselamatan pasti didapat. Oke. Dokter, saya tanya orang sehat. Kalau tadi kita bicaranya orang sakit. Siap. Sekarang saya tanya orang sehat waktu itu. Saya gitu ya. Bisa nggak orang sehat itu melakukan pemeriksaan DSA? Gitu, boleh nggak sih orang sehat melakukan pemeriksaan DSA? Oh, siap. Jadi kalau untuk pemeriksaan DSA pada orang sehat boleh-boleh saja. Tapi memang tadi tujuannya mungkin untuk mengantisipasi. Mengantisipasi ini adalah misalkan dia punya orang tua saya riwayat stroke dok, dua-duanya gitu. Saya sini belum stroke sih dok gitu, tapi nanti saya kena stroke nggak ya dok gitu. Jadi saya mau DSA boleh nggak dok? Kalau untuk secara medis nggak ada larangan, boleh-boleh saja. Tapi memang sejauh ini kalau BPJS hanya membayarkan yang memang sudah sakit. Jadi boleh-boleh saja untuk dilakukan DSA. Bahkan memang mungkin kalau nanti disambung mungkin sama Dokter Joko ya, saya pikir kita di sini di Rumah Sakit Polri kita berharap memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat. Jadi kita berharap personil kita itu sehat. Jangan nunggu sakit dulu baru kita nanti mengeluarkan biaya banyak. Terutama stroke kadang-kadang bisa sampai terbaring berlama dan segala macam. Jadi mungkin kemarin itu saya juga dengar dari Dokter Joko udah ada beberapa pamen kita yang screening, medical check up screening untuk DSA. Jadi sebetulnya sehat, nggak ada keluhan apa-apa, tapi mungkin ditemukan kolesterolnya tinggi. Mungkin juga karena memang sudah pamen usianya sudah di atas 50, dianjurkan untuk itu. Silakan, tidak jadi masalah. Mungkin nanti disambung sama Dokter Joko. Berarti lebih ke preventif gitu ya, kalau misalkan yang sehat untuk mencegah atau mengetahui lebih awal gitu kondisinya, fine nggak sih? Atau
ada indikasi nih gitu, tapi belum muncul gejalanya gitu ya, mungkin bisa kelihatan ya dok dengan DSA yang di awal ya, lebih awal ya. Iya, kalau memang mau boleh saja. Boleh saja. Dan rumah sakit kan pernah ya dok kita kemarin berapa pamen itu tindakan DSA ya dok? Ya, kebetulan kita para pamen ini kan namanya khususnya dokter ya, dokter tuh aset ya, aset apalagi sudah menduduki manajer menengah ke atas itu kan aset yang sangat berharga. Maka pimpinan kemarin menghendaki aset-aset ini dijaga dan kita punya alat, dan kemarin kita semua dilakukan DSA dalam rangka untuk mengetahui pembuluh darah khususnya di otak kita itu bagus enggak ya. Kalau kita mengetahui bahwa kita masih bagus ya alhamdulillah, artinya kita masih bisa berkarya ke depannya lebih bagus daripada kita tidak tahu tiba-tiba kita sakit. Tadi dikatakan dokter sini bahwa kalau sudah sakit contohnya stroke itu memerlukan biaya yang tidak terhingga katakanlah gitu ya. Nah, jadi bahkan kalau kita lihat pasien yang sudah stroke itu tergeletak dari aspek fisiknya sudah nggak berdaya, belum nanti aspek psikologinya. Nah ini apalagi terkena pada manajer-manajer yang masih berkembang itu pasti akan down ya. Jadi kita tidak mau seperti itu, makanya salah satu program dari pimpinan kemarin pada yang sehat pun kita boleh untuk melihat kondisi kesehatan di otak kita. Oke, ya berarti sahabat Rusari tidak harus nunggu sakit, gitu ya. Jadi mencegah itu mengetahui lebih awal itu lebih baik, nggak apa-apa lakukan pemeriksaan, walaupun memang tidak tercover BPJS ya dok. Kalau untuk yang itu ya. Oke, baik dokter, informasinya sudah sangat banyak. Mungkin ada simpulan atau saran buat sahabat Rusari? Monggo silakan. Kesimpulan atau saran yang bisa saya sampaikan bahwa memang DSA ini banyak sekali manfaatnya. Jadi diharapkan boleh yang tadi seperti kita bilang ya Bu Evi ya, kalau mau dari sehat mau DSA untuk melihat antisipasi ke depannya boleh. Kalaupun memang kita sudah sakit pun dengan tadi beberapa kriteria yang memang disarankan untuk DSA, boleh nanti berobat ke dokter syaraf. Nanti dokter syarafnya yang akan menjelaskan dan akan merujuk untuk dilakukan DSA. Dan tidak usah khawatir, sejauh ini DSA di cover oleh BPJS tadi asalkan sesuai dengan indikasi penyakitnya. Baik, Dokter Joko, sarannya dok buat sahabat Rusari dok? Ya, kami dari insan kesehatan sangat ya untuk diri kita sendiri juga, untuk masyarakat secara umum, maka kalau kita bisa menjaga kesehatan kita, ini merupakan hal yang utama. Jangan sampai rumah sakit menjadi tujuan ya. Kalau namanya rumah sakit sudah sakit itu pasti tidak akan membuat kita itu bahagia, bahkan keluarga kita juga ikut berpikir. Makanya di sini walaupun kita bicara dari rumah sakit, penjagaan lebih penting daripada kita mengobati. Tetapi kalau sudah masuk rumah sakit, ya kita siap untuk membantu masyarakat, para pemirsa supaya lebih sehat. Mungkin itu Mbak Evi. Luar biasa, terima kasih Dokter Dini, Dokter Joko atas ilmunya yang bermanfaat. Pasti teman-teman sahabat Rusari senang banget dengarnya ya dengan teknologi baru. Baik sahabat Rusari, DSA tidak hanya menghadirkan gambaran visual, tetapi juga memaparkan perjalanan menuju diagnosis yang akurat dan pengobatan yang lebih efektif. Sebuah terobosan teknologi yang membawa harapan dan cahaya bagi mereka yang berjuang melawan sebuah penyakit. DSA melukiskan cerita tak terduga di setiap pikselnya. Sebagai penjelajah di dunia medis, kita berterima kasih atas kontribusi luar biasa dari digital subtraction angiografi dalam menyinari masa depan kesehatan
manusia. Buat sahabat Rosari yang ingin selalu mendapatkan informasi kesehatan yang menarik dari kami, jangan lupa like, subscribe, dan komen di YouTube-nya Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam presisi.